Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih dianugerahkan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat itu kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat di hari yang penuh barakah ini. Pemirsa dirahmati Allah, setiap kita pasti punya orang tua, karena kita pasti juga adalah seorang anak. Ketika kita berstatus sebagai seorang anak, maka wajib bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita menurut ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan yang penuh barakah ini akan kita bahas mengenai birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Uzlah Maulana SUD MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim An-Nisa Kota Pontianak atau Kuburaya, Bu ya. Kuburaya mungkin. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar ibu? Sehat Bu ya. Terima kasih sudah melantunkan salawatnya ibu ya. Mudah-mudahan salawat disampaikan ibu-ibu tadi kita berharap senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Ya. Tadi karena kita berstatus pasti seorang anak dan belum tentu kita sebagai ibu atau ayah, Ustaz ya. Yang belum menikah mungkin belum status ibu atau ayah, atau yang sudah menikah tapi belum dia karuniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin juga belum berstatus sebagai ibu dan ayah. Tapi kita semua pasti berstatus sebagai seorang anak. Dan ketika kita berbakti seorang anak, wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bentuk bakti kita kepada orang tua itu seperti apa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Yang saya hormati MC kita yang selalu setia, Ustadzul Hadi. Ibu-ibu sering lihat Kak? Sering ya? Ya Masya Allah. Mudah-mudahan juga beliau sehat, ibu sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang birrul walidain. Bir itu artinya kebaikan. Walidain, kedua orang tua. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak itu memastikan untuk bisa birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saking pentingnya bagaimana kita berbakti dengan orang tua itu, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah tentang fadilah keutamaan daripada birrul walidain. Di antaranya misalkan Allah katakan di dalam surah Luqman ya, surah 31 ya ayat nomor 14 juz 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada insan, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya berbuat yang terbaik. Bayangkan tuh, itu pesan Allah. Sampai-sampai perjuangan ibu kita ini digambarkan oleh Quran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah payah. Ibu-ibu kan udah pernah merasakan, betul nggak? Kalau kami berdua nggak pernah Bu. Ya, kalau ibu-ibu yang 12 orang ini udah pernah merasakan, Masya Allah. Itulah perjuangan ibu-ibu digambarkan oleh Quran. Surah 31, surah Luqman ayat 14, juz 21. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya Allah, ya gambaran daripada orang
hamil itu ya wahnan ala wahnin, susah payah, ya enggak, tengkurap apalagi susah kan, apa namanya itu, kalau sudah berat di atas mungkin 7 bulan dan sebagainya kan rasa-rasa berat ya, inginnya apa, makan terus kan, makan santai, ingin apa lagi tuh. Kemudian yang kedua, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya 2 tahun. Jadi kalau bisa memang disapih itu kalau memang ingin sempurna itu ya 2 tahun. Tapi kalau memang kurang dari 2 tahun dia sudah mulai bagus, anak-anaknya tidak masalah. Kemudian kata Allah di ujung ayat ini, anishkurli, hendaknya kamu wahai manusia bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan bersyukur kepada orang tuamu. Jadi syukur itu dalam konsep Islam itu ya 2. Syukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan sehat, nikmat, panjang umur. Gunakan untuk apa? Ya sujud, sholat, Quran, zikir, kan gitu. Jauhi maksiat, jauhi dosa. Nah syukur kepada orang tua ya kita buktikan tadi, birrul walidain tadi, gitu kan. Tapi itu bukan sekedar lisan dan bukan sekedar sungkem, ya. Tidak sedikit orang yang sungkemnya lama, lawannya lebih juga banyak. Lebih kuat juga. Lebih kuat. Nah, jadi bukan sebetulnya sungkem itu bukan simbol bakti. Bakti itu ketika dia dalam perjalanannya dengan orang tua, dia menjaga, merawat, perhatian dan sebagainya, itu bukti. Ini kan, tapi ya mudah-mudahan dari simbol itulah mudah-mudahan ya kedepannya menuntut dia bisa berbakti gitu, ya kan? Nah, karena tidak sedikit di luar sana banyak juga anak yang memang mempolisikan orang tua, banyak kan? Coba terakhir informasi terakhir itu dari mana gitu kan? Kita pernah dengar orang tua dipolisikan anaknya, itu. Jadi karena hari ini ibu-ibu sebagai orang tua gitu ya, ya kita memang harus bagaimana mendidik anak-anak kita ini ya bisa berbakti kepada kita, ya. Nah, hari ini juga status kita juga sebagai anak, ya enggak, dari orang tua kita. Jangan sampai kita menuntut banyak kepada anak kita, tapi kita tidak menuntut diri sendiri untuk orang tua. Kan itu. Misalkan contoh nih, ada ustadz yang menyampaikan tentang birrul walidain. Kata kita sama anaknya, tuh dengerin kata Pak Ustadz. Kayak gitu ke anak kita, dengerin tuh. Kamu nggak boleh gitu sama mamanya. Padahal dianya sama mamanya juga bentak-bentak nih, nggak boleh. Tidak, gitu. Jadi dalam pepatah Arab itu kan man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Nah gitu kan. Kalau yang misalkan kita ini nggak ada perhatian sama orang tua, ya selalu misalkan membantah orang tua, ya jangan salah juga kalau misalkan ada 5 anak, mungkin ada 1 ada 2 yang perilakunya mirip-mirip kita gitu. Ya. Artinya kalau kita ingin menuntut anak kita ingin berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, kita sebagai anak wajib juga berbakti kepada orang tua. Ustaz, ya. Iya. Karena begini Ustaz, jadi di dalam surah 61 itu surah As-Saff, juz 28 ayatnya 2 dan 3. Apa kata Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kenapa kamu bicara, kamu mengatakan kamu sendiri tidak berbuat? Kamu nuntut 5 anaknya bakti sama kita, 2 anaknya baik sama kita, 3 anaknya berbakti sama kita. Tapi kata Allah, antaqulu ma la taf'alun, kamu ngomong begitu, kitanya sendiri tidak berbuat. Artinya kitanya ke atasnya, ke orang tua kita juga nggak berbuat, gitu, nggak terbaik gitu. Apa kata Allah di ujung ayat 3-nya? Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kita mengatakan sendiri kita tidak berbuat. Nah, jadi ya mungkin ibu-ibu yang masih punya orang tua ada enggak? Ada? Jangan tegang, santai. Ada enggak? Ada orang tua enggak? Ada. Nah, kalau masih ada orang tua ya, insyaallah ayo kita sama-sama untuk bisa berbakti dengan mereka. Nah, dan insyaallah Ustaz, orang yang berbakti sama orang tua itu jalan hidupnya itu berkah, sukses. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua itu ridho, udah senang, udah bungah, orang Jawa bilang bungah, senang, bahagia, jalan hidup kita ini juga bagus. Iya. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan itu, bentuk kita berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Apakah kita memberikan nafkahnya, atau mendoakannya setiap hari, atau
seperti apa bentuk bakti kita kepada orang tua sehingga kita dikatakan ridho Allah tadi tergantung ridho orang tua, dan kita mengharapkan juga orang tua ridho kepada kita semua. Iya. Ini pertanyaan ntar mau ditanyakan ibu-ibu. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus. Ya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita lakukan sebagai cara kita berbakti sama orang tua. Dua ya. Pertama, berbakti kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Iya. Itu beda pembahasannya. Ya, beda pembahasannya. Mungkin maksud antum mungkin yang masih hidup dulu. Yang masih hidup dulu ya. Tadi antum menyinggung tentang infak ya, tentang infak. Itu sebetulnya kata Quran ya, ketika Allah mentakdirkan kita sebagai anak itu orang yang mampu, kaya, pengusaha, rezeki lancar, alhamdulillah, misalkan ditakdirkan ibu-ibu gitu ya, amin gitu Bu, didoain kaya diem aja, amin gitu. Misalnya ibu ditakdirkan jadi orang kaya nih, jadi orang kaya, masya Allah emasnya 10 kilo, emas beneran bukan batu ya, emas, perak, banyak simpenan, tabungan, aset terus banyak. Itu Bu, kata Quran itu, kalau ibu mau sedekah, mau infak, itu bukan pada orang lain dulu. Kata Quran dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 215, juznya nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sahabat yang uangnya banyak, rezekinya banyak. Kepada siapa saya mau berinfak, ya Rasulullah? Lalu turun ayat itu, kul ma anfaqtu min khairin, infak apa saja yang bagus, yang terbaik. Apa kata Allah? Falil walidain. Orang tua disebut pertama, kepada orang tuamu dulu. Masya Allah. Artinya pertama bentuk bakti kita kepada orang tua adalah bentuk infak atau memberikan nafkah kepada orang tua. Nanti kita lanjutkan apa saja bentuk kita berbakti pada orang tua. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan tentang bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Yang pertama tadi Pak Ustaz sampaikan adalah memberi nafkah atau menginfakkan harta kepada dia. Ada lagi Ustaz? Ya, banyak ya. Di antaranya adalah selain dia senang memberi ya, infak itu maksudnya memberikan sesuatu ya. Bisa sesuatu yang menyenangkan Bu. Bisa juga uang, bisa juga hadiah, bisa juga makanan. Bentuk perhatian yang sifatnya itu materi kan bisa. Karena orang itu kalau dikasih sesuatu kan senang. Benar nggak Bu? Nah, gitu. Yang kedua adalah memang bentuknya adalah perhatian. Jadi perhatian ya. Karena tidak sedikit kadang-kadang keluhan orang tua itu karena anak itu nggak perhatian. Nggak perhatian. Boro-boro misalkan nanya kabar, nanya kesehatannya atau dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang dituntut adalah memang perhatian. Perhatian ya, silaturahim, ziarah, kunjungan itu penting. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu misalkan, ibu-ibu kan alhamdulillah dari Pontianak ya. Kalau dari Pontianak itu senang gitu, misalnya bisa sebulan sekali atau berapa hari sekali lah bisa kunjungan melihat orang tua. Beda dengan saya Bu, saya kan dari Jawa. Paling saya komunikasi lewat via telepon. Kadang via video call ya kan. Yang saya lihat ya Allah, bapak itu dulu rambutnya masih hitam, sekarang udah putih, tidak bisa melihat setiap bulannya, tidak bisa melihat setiap pekannya gitu. Makanya ibu-ibu bersyukur, berbangga kalau memang masih ada orang tuanya. Itu bentuk perhatian. Kemudian perawatan itu juga, terutama ketika di usia senja, di usia tua. Dalam tanda kutip orang tua itu kalau sudah tua itu bunyi alias rewel. Tahu ya? Coba sama-sama. Rewel bunyi kan? Dan cepat tersinggung. Nah. Jadi ibu sudah memperlakukan dengan terbaik, belum tentu bagi dia baik. Ya, ibu sudah menservis, memberikan pelayanan, belum tentu sikapnya dia bagus. Menganggap itu dah baik gitu ya. Baik. Ya misalkan dia kunjung di rumah kita gitu, mohon maaf dia buka pakaian dalam, pakaian luar itu di ruang tamu, bukannya di sana. Karena apa? Sudah penurunan ingatan, pikun atau penurunan ingatan. Nah ibu-ibu kalau nggak sabar marah kan. Nah itulah pentingnya sentuhan agama.
Anak itu kalau dia ada sentuhan agama, maka dia insya Allah akan tahu kewajiban dia kepada orang tua. Kalau anak nggak ada sentuhan agama, ngelihat ekspresi orang tua begitu, marah sekali. Itulah pentingnya kenapa agama itu kita ajarkan dari sejak dini, karena supaya dia itu bisa mengetahui apa kewajiban dia dengan orang tua, gitu kan. Bagaimanapun kondisi orang tua. Bagaimanapun kondisinya. Ya. Makanya dalam surah 17 Ustaz, dalam surah Al-Isra ayatnya nomor 23, juznya nomor 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah perintahkan kepada manusia agar tidak menyembah selain Allah. Jadi inilah hak Allah. Jadi kita nih harus istiqomah beribadah, mengabdi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Baru ketika kewajiban kita kepada Allah kita lakukan, kita laksanakan, baru kewajiban kepada orang tua. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Masya Allah. Kewajiban kita kepada Allah kita tunaikan, baru kewajiban kepada manusia yang paling berjasa, yaitu orang tua, dengan bahasanya ihsan. Ihsan itu ya kebaikan. Apa kata Quran di tengah ayat ini? Imma yablughanna 'indakal kibaru, apabila kedua orang tuamu, kata Allah, sudah kibar. Kibar itu tua, sepuh, apalagi sudah penurunan ingatan, dalam bahasa medis itu ya udah penurunan ingatan, sudah linglung, sudah bingung, bahkan tidak sedikit kenal anaknya, nggak kenal anaknya, gitu kan. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff. Jangan kamu mengatakan perkataan Bayangkan saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Yang sederhana aja aja tidak boleh. Apalagi kata Quran, wala tanharhumā, jangan sampai membentaknya. Nah, makanya tadi mungkin sudah rewel, udah susah, mungkin mohon maaf, mungkin kalau kan ada orang tua itu yang sering beser di celana, kadang-kadang nyopotnya di ruang tengah. Mungkin ibu-ibu kalau nggak gitu kan. Tapi kalau ada agama itu hadir, itulah pentingnya majelis taklim, Bu. Makanya hadir di majelis taklim untuk mengetahui begitu. Jangan sampai kita ngadepin orang tua ketika dalam kondisi enaknya saja. Orang tua lagi banyak duit, lagi banyak aset, lagi banyak ini, banyak itu, baru kita kayaknya sungkem-sungkemnya itu luar biasa. Giliran orang tua lagi susah, lagi sakit, lagi kena stroke, kena macam-macam, baru kita nggak ada perhatian. Jadi jangan sampai hanya dalam kondisi orang tua ada kaya lalu kita semangat berbakti, tapi giliran kondisinya sakit, apalagi kondisi yang stroke. Karena saya pernah mengalami, Ustaz, jadi ibu saya itu stroke, ya Allah dan kami. Saya kadang-kadang iri dengan kakak kandung saya yang tiap hari, mohon maaf, itu dia sampai saya membuang kotoran. Mohon maaf ya, dia kotoran di situ, kemudian dia dibesutnya, dibersihkannya. Saya tanya, Kak, gaji jika enggak, kata dia. Inilah cara saya berbakti dengan orang tua, gitu. Kata dia gitu, sampai gitu. Maaf, mungkin dulu saya dibesarkan, inilah saya terakhir, kata dia. Nah, saya luar biasa kalau saya nanya begitu. Hari-hari, Ustaz. Kalau mungkin sekali dua kali mungkin orang bisa. Ini hari-hari. Bahkan dia kerjanya jadi TU. Jadi karena di sekolah itu dia, kalau dia sudah 9:30 dia ingin segera pulang. Kenapa? Khawatir ibu ini udah gak bisa apa-apa, keluar kotorannya gak ada yang bersihkan. Sampai begitu. Jadi jangan sampai ketika kondisi lagi ada saja orang itu semangat berbaktinya, tapi dalam kondisi sulit, keterbatasan, dengan sakit, apalagi stroke, beser di situ, buang air besar di situ. Aduh, itu ini banyak yang meninggalkannya, bahkan tidak sedikit mendoakan orang tuanya cepat meninggal. Nauzubillah, itu banyak terjadi. Tapi apapun kondisi orang tua, disitulah ladang amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi jangan sampai nauzubillah, ibu, ada seorang anak ketika orang tuanya sudah kira-kira tanda petik tidak ada guna lagi, gitu ya. Dimasukkan panti jompo pula kan. Nah, seharusnya dia seorang anak bagaimana merawat orang tua ketika surah Al-Isra ayat berapa tadi, Ustaz? 23 itu ya. Bagaimana kita ketika orang tua sudah senja, sudah tua, sudah pikun, kurang daya ingat, apalagi dia bahasa kita buat enak kencing dan berak di mana saja. Disitulah peran seorang anak, ladang amalnya untuk
masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, agak tersentuh juga sedikit itu ya. Agak tersentuh. Saya nggak sengaja ya. Iya. Maklum Ustaz, maklum. Jadi saya pun juga ikut tersentuh gitu. Karena kita semua punya orang tua. Silakan Ibu, ada pertanyaan untuk Ustaz tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahibah dari Majlis Ta'lim Anisa. Iya. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah uzur Pak Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sampaikan Ustaz, silakan dilanjutkan tadi Pak. Mungkin Ada sedikit tambahan walaupun Iya. tadi sudah disinggung. Makanya ayat tadi belum kita selesaikan, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bunda kita. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Wa kullahuma qaulan karima. Pertama adalah ucapkanlah perkataan yang karima, yang baik-baik. Itu. Jadi jangan membiasakan ucapan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kepada mereka. Gitu. Kalau orang tua kita sudah uzur. Yang kedua, dilanjutkan di ayat 24-nya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi mereka hanya kepengen kasih sayang saja. Nah, kalau memang ibu menerjemahkannya kasih sayang itu memang pakai materi, alhamdulillah. Tapi Ustadz, orang tua saya kaya, ya berarti kasih sayang dengan perhatian, perawatan, silaturahim, kunjungan dan sebagainya. Tapi kalau kita mendapati banyak juga orang tua kita yang dalam tanda kutip misalkan kurang mampu gitu ya, ya sudah perhatian kita ya mungkin kita sering kalau silaturahim ya bawa beras, bawa amplopnya yang panjang dikit, tapi pastikan ada isinya. Jangan amplopnya panjang kalau ada isinya gitu kan. Nah itu bawa amplop, perhatian. Nah jadi mereka itu hanya ingin butuh perhatian, kasih sayang. Dan orang yang sering mengunjungi orang tua itu doa orang tua ini luar biasa. Doa itu orang biasa. Nah kemarin itu ada bapak saya itu dia jatuh kayak ada gejala stroke gitu ya. Jadi kakak saya itu kan ibu udah meninggal. Kakak saya itu gendong padahal dia perempuan. Bapak saya itu kan badannya digendong dia. Setelah digendong apa? Dia mendoakannya panjang. Sekali-kali itulah dia pernah gendong. Dia cerita sama saya, ya Allah baru kali inilah saya didoakan hanya karena gendong, bayangkan. Seorang bapak mendoakan anaknya. Padahal hanya karena gendong saja itu doanya panjang umur, mudah-mudahan kamu jadi sukses, anaknya bahagia selalu. Ya Allah, apalagi misalkan yang sering datang, perhatian, ucapan yang baik, merawat ketika saat sakitnya dan membantu ketika saat sulitnya. Itu luar biasa. Nah, itu insya Allah orang yang khidmah itu artinya baktinya dengan orang tuanya tinggi, lihat saja anaknya akan begitu semua dan jalan hidupnya akan Allah ridhoi. Amin. Itu tuh. Dan kenyataan ya Ustaz ya, Ibu ya, kalau orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya, hidupnya di dunia saja sudah nampak suksesnya itu. Jarang orang yang berbakti kepada orang tua hidupnya melarat. Karena doa orang tua luar biasa. Pasti orang tua ingin mendoakan anak-anak jadi anak yang baik, anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Silakan Ibu, ada pertanyaan lain? Oh ya, di belakang silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabina, Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Agak kenceng dikit. bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang non-muslim atau yang berbeda agama dengan kita? Demikian Ustaz, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustaz. Mungkin ada juga di antara pemirsa atau jamaah atau siapapun yang menyaksikan ini orang tuanya beda keyakinan. Bagaimana bentuk baktinya? Silakan Ustaz. Jadi ini bukan suatu yang baru. Dulu Abu Bakar As-Siddiq itu selain beliau juga sebagai mertua Nabi Muhammad, juga kan sahabat besar Nabi Muhammad. Beliau kan punya anak namanya Asma binti Abu Bakar, kan 10 tahun umurnya daripada Aisyah. Jadi punya ibu ya yang belum Islam. Jadi
ibunya itu kepengin silaturahim dan Asmanya juga kepengin silaturahim, ingin berkunjung. Lalu dia tanyakan kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, bolehkah saya berkunjung atau mungkin ibu akan berkunjung kepada saya karena kami itu masih berbeda keyakinan. Rasulullah boleh, memperbolehkan. Makanya dalam surah 60 namanya surah Al-Mumtahanah, ayatnya 8, ya Mumtahanah itu artinya perempuan yang diuji. Ayat 8 juznya nomor 28. Apa kata Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik silakan ibu-ibu. Misalkan emaknya, ibunya belum seiman dengan kita, ayah belum seiman dengan kita, silakan, Allah tidak melarang, silakan berbuat baik. Ya, kata Allah apa? Lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak memerangi kita dalam urusan agama. Yang kedua, selama tidak mengusir kita. Maka kata Quran, wa ang tabarruhum, silakan berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, silakan kamu berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi boleh, Bu. Nah, cuman memang ibu harus ada batas-batas yang memang misalkan ada makanan-makanan yang memang dalam Islam kan dilarang. Misalkan mohon maaf, misalkan ada orang tua kita yang memang belum seiman dengan kita, memang masih memakan misalkan babi misalkan ya kita ya tidak boleh, karena dalam Islam kan nggak boleh. Kalau keyakinan mereka itu kan keyakinan mereka, kalau kita ya kalau nggak boleh ya jangan. Tetapi ibu menunjukkan akhlak, menunjukkan adab, menunjukkan sopan santun, barangkali itu wasilah dia dapat hidayah juga. Coba kalau misalnya ibu tunjukkan kasar ucapannya, sikapnya kasar, gak pernah mengunjungi, akhirnya dia sakit hati. Oh, ya Allah, gini ya orang Islam ya. Betul gitu kan? Akhirnya dia perasaan, akhirnya dia makin menjauh dari kita kan. Nah itulah. Jadi tetap ibu, ya emak kita, ayah kita mungkin tidak seiman dengan kita, tunjukkan akhlak terbaik, ucapan yang baik, bahkan lagi sakitnya pun perhatian, tidak apa-apa, bawa ke dokter, ya ada berikan obat terbaik. Dalam hal muamalah Pak Ustadz. Nah, tapi kalau gini Pak Ustadz, kita mendoakan. Iya. Kira-kira boleh apa? Doa itu kan adalah bagian ibadah ibu ya. Iya. Boleh nggak Ustadz kita doakan, ya Allah selamatkan orang tua saya, panjangkan umurnya, beri kesehatan lahir dan batin, misal seperti itu Ustaz. Yeah. Sedangkan dari segi keyakinan beda itu. Yeah. Kalau dalam sifatnya sifat urusan duniawi ya, jadi kita yang berdoa kan, kita yang berdoa kan, karena kita yang berdoa berarti kan ibadah kita. Kita hanya saja mendoakan pertama urusan pribadi, urusan dunia dia, misalkan kayak kesehatan, gitu kan. Rizki lancar misalkan, kemudian bahkan ada yang disusupi lagi satu, mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat hidayah. Menurut saya itu jauh lebih baik, nggak apa-apa, doakan. Nah jadi ketika ibu-ibu mendoakan kesehatan, rizki lancar, usaha lancar kedua orang tuanya, jangan lupa yang pertama, ya Allah bimbinglah orang tua saya, tunjukilah orang tua saya kepada jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang benar. Itu yang pertama. Baru merembel. Apa merembel itu bahasa Jawa tuh? Merembet ya. Lebih kurang lah sedikit bahasanya. merembet ke yang lain. Yang kita sampaikan itu yang pertama itu, ya Allah bimbinglah ya Allah orang tua saya kepada jalan yang Kau ridhoi, jalan yang benar, hidayah kedua orang tua saya, ya Allah. Kemudian rezeki mudah lancar, badan sehat, ya Allah. Jangan Engkau wafatkan sebelum ia mendapatkan hidayah. Kan gitu. Luar biasa. Makanya kata Quran kan yang sering kita dengar Ustaz kalau khutbah itu, surah 3 Al-Imran ayat 102 juznya nomor 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan maksimal, dengan benar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sudah memeluk Islam. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan Pak Ustaz. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami setelah jeda berikut ini.
ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, dia sudah 2 penanya dari ibu dan pertanyaan yang kedua sudah terjawab bahwa ketika kita beda keyakinan dengan orang tua, maka kewajiban kita berbakti masih harus kita lakukan, apalagi sifat materi, kasih sayang dan sebagainya. Silakan Ibu, masih ada pertanyaan lain? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wuryani dari Majelis Taklim Anisa Komplek Bali Asri. Berkaitan dengan tema Pak Ustadz tadi tentang birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tadi Pak Ustadz katakan berbakti kepada kedua orang tua itu terbagi 2. Pada saat orang tua itu masih hidup dan pada saat sudah meninggal dunia. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustaz. Mantep banget nih pertanyaannya nih. Masya Allah ya. Jadi bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita setelah mereka tiada, kan gitu. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk berdoa untuk mereka, terutama agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka. Di dalam Al-Quran itu saya baca ada sekitar 2 surah. Misalkan di dalam surah 14 Ibrahim ayat yang 41 juznya 13 doanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, orang tua kita yang hari ini sudah tiada. Nah, cara kita berbakti dengan mereka adalah terus istiqomah, jangan berhenti mendoakan. Terus terang saya sampai hari ini emak saya udah tidak ada, itu saya nggak berhenti mendoakan. Ya, alhamdulillah dulu dia kerasnya saya ngajarin Quran saya. Saya kalau baca Quran itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya baca ini sebagian ngalir kepada ibu saya. Karena dulu waktu kecil tuh Ustaz, begitu tegasnya kalau ngajarkan saya Quran. Masya Allah, mudah-mudahan ayat yang saya baca hari ini mengalir kepada beliau. Jadi istighfar itu Bu untuk mereka. Yaitu surah tadi 14 ayat 41. Bisa ibu amalkan tadi rumah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada adalah bersedekah, berinfak atas nama mereka. Ini didapati, saya bawa ada kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi ada seorang anak begini, dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi ftulitat nafsuha sa'uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha, muttafaqun alaih. Jadi ada seseorang anak muda yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal dadakan. Law takallamat, seandainya dia bisa bicara, maka dia akan bersodakoh. Namanya orang meninggal dadakan kan? Iya. Meninggal dadakan, gimana dia gitu kan? Seandainya dia bicara ingin sodakoh, ya Rasulullah. Lalu dia, anak muda tadi bilang, fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha, ya Rasulullah. Apakah dia, ibu saya ini dapat pahala kalau seandainya saya bersedekah atas nama ibu saya? Lalu jawaban Rasulullah, na'am, iya dapat. Jadi, kenapa Pak? Misalkan ibu lihat masjid dari bangun, titipkan semen dari situ atas nama ibu. Suruh lagi dibangun, titipkan besi atau cerucuklah di situ, atau kipas angin atau AC atau apa atas nama, atau karpet atau mushaf Quran, apa atas nama ayah. Kemarin waktu saya ke Ngabang, saya ceramah di depan polisi. Jadi saya menjelaskan keutamaan sedekah untuk orang tua yang sudah tidak ada. Jadi itu kira-kira kan hari Jumat, Yeah. Jadi setelah saya tausiah itu, saya mau keluar dari kantor itu, jadi bapak itu ngejar saya, Ustaz, terima kasih tadi sudah memotivasi saya untuk sedekah atas nama orang tua sekalipun orang tua kita nggak ada. Alhamdulillah Pak. Begini saja saya punya cerita. Minggu lalu saya ketika pas sholat Jumat, saya sedekah kotak infak itu 50.000. Jadi saya niatin dah,
yang 25 untuk ayah, yang 25 untuk ibu. Masya Allah Ustaz, itu malam Sabtunya kata dia sekitar jam 1 jam 2 itu ibu itu datang di dalam mimpi saya. Dia tersenyum seolah-olah dia mengatakan terima kasih, matur suwun, sekelangkong gitu loh. Sie coach tahe kalau bahasa anunya. Dia ingin mengatakan terima kasih ya Allah, seperti itu. Cuma kan nggak bisa ngomong bicara. Ya Allah dan kami itu Bu. Jadi bisa membahagiakan mereka, menyenangkan mereka sedekah atas nama dia. Nyampe kah? Nyampe. Insyaallah nyampe. Nyampe. Amin. Insyaallah nyampe. Baik Ibu, itu Bu ya kalau orang tua meninggal berdoa. Sebetulnya ada satu lagi Ustaz. Apa itu Ustaz? Satunya itu kata Rasulullah, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Menyambung silaturahim dengan family dan saudara-saudara dekat ayah ibu kita. Jadi kalau misalkan kita jangan putus, ayah kita punya saudara kan, kita selalu kunjungi dia. Ibu kita punya saudara, kunjungi dia. Atau misalkan teman-teman dekat, itu juga bagian daripada menyambung berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Baik Ibu, silakan pertanyaan lain Ibu. Ada lagi? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat Bu. Iya, agak keras sedikit Ibu. Dekat. Pertanyaannya, bagaimana doa untuk orang tua agar tetap sehat, kemudian juga panjang umur juga istiqomah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa untuk orang tua yang masih hidup kali Bu ya. Panjang umur, tetap sehat, istiqomah gitu. Silakan Ustaz. Iya. Tadi itu saya sebelum sini saya memang belum tahu ini sumbernya, tapi kalau dari sisi makna itu bagus sekali. Iya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia itu ya sebetulnya Allah Maha tahu. Ya enggak? Iya. Karena Allah kan ngerti semua bahasa. Ibu berdoa pakai bahasa Jawa ya Allah, mugi-mugi, kan bisa juga. Ibu pakai bahasa Madura bisa juga, pakai bahasa Inggris. Bahasa apapun Allah paham loh bisa. Ustaz ya. Nah, tapi kalau memang mau dibahasakan bahasa Arab bisa juga, misalkan Allahumma tawwil umurahuma. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua saya. Yang kedua, wasahih ajsadahuma. Ya Allah, sehatkan badan kedua orang tua saya. Yang ketiga, wa nawwir qulubahuma. Ya Allah, terangi hatinya supaya enggak sumpek. Terangi hatinya, berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Wa tsabbit imanahuma. Ya Allah, tetapkan keimanannya dia ya Allah, keduanya, baik ayah maupun ibu. Yang selanjutnya, wa ahsin a'malahuma. Ya Allah, baguskanlah amal-amalnya. Dan yang terakhir, wa wasi arzaqahuma. Dan luaskanlah rezekinya. Nah, itu pakai bahasa Arab. Tapi kalau mau pakai bahasa ibu sendiri boleh. Ya Allah, mudah-mudahan yang gak usah kenceng-kenceng amat, biasa aja itu. Kita sama Allah aja. Karena Allah Maha mendengar. Gitu kan. Cuma ya Allah, gak usah, biasa aja. Ya Allah, orang tua saya sehat. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Allah, bisa ngajak jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan Singkawang ya kan. Ya Allah, panjang umur, sehat, makan enak, makan macam-macam. Baik. Itu Ibu ya. Orang tua kita tidak selamanya mendampingi kita di dunia ini. Saya Ustadz kelas 4 SD, bapak saya sudah meninggal. Ya Allah. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah doa. Doalah yang diharapkan oleh orang tua kita yang berada di alam barzah sana. Berapa adik-beradik Ustaz? Saya 7 bersaudara Ustaz. Oh, berarti orang dulu. 7 Orang dulu kan banyak. Artinya kalau orang dulu 7 sampai 10 lah. banyak saudaranya. Gitu. Alhamdulillah. Hidup sehat. semua. Alhamdulillah. Hidup semua ya. Baik Ibu, ada pertanyaan Ibu. Sebentar Ustaz, ada istilah begini. Iya. Satu ibu bisa menghidupi 7 anak. Belum tentu loh 7 anak bisa ngidupin satu ibu. Betul. Benar tuh. Baik. Apalagi ibu. Iya. Luar biasa. Baik, masih ada pertanyaan Ibu? Iya, satu orang masih, silakan. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustaz. Silakan Ibu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana cara bentuk pada orang tua yang jauh, misalnya di Pulau Jawa, Iya.
Ibu dari Jawa mana dulu? Jawa Tengah. Jawa Tengah kan luas. Nah. Oh Iya. Jadi ya, ini ada tambahan lagi Pak Ustadz kan? Iya. Ada tambahan lagi. Nah, berbakti kedua orang tua kepada bapak mertua, apakah sama dengan orang tua kandung? Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senasib dengan Pak Ustadz, sama-sama jauh. Gitu. Dengan mertua juga Ustadz, silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi gini Bu, ketika kita sudah menikah, artinya orang tua mertua kita ya sama. Iya. Orang tua kita. Karena kita kan sudah menikahi anaknya, atau ibu sudah dinikahi oleh anaknya kan. Jadi ibu dengan orang tua kandung, dengan orang tua mertua ya sama. Iya. Kalau misalkan orang tua kita udah nggak ada, mertua masih ada, nah, gantinya mereka sama. Jangan pilih kasih begitu. Iya. Kalau misalkan begini, ada suami ibu mau sedekah sama orang tuanya, ibu dorong, support. Suami mau sedekah sama orang tuanya juga didorong, disupport. Jangan ditahan Jangan maksudnya. ditahan, apalagi didoakan. Mudah-mudahan suami saya lupa. Jangan gitu, tidak boleh. Jangan begitu ya. Sebentar kita nggak kesawaban berkahnya. Iya. Jadi kalau suami ibu mau sedekah sama orang tuanya, kita support. Kemudian ibu mau sedekah sama orang tuanya, kita sebagai suami support. Jangan jadi suami pelit, jangan jadi istri pelit. Ibu seneng nggak kalau dengar istri pelit itu seneng nggak? Nah, walaupun kita pelit, pasti kita juga nggak suka juga kan? Iya. Ya gitu kan. Kita nggak suka walaupun kita Ngaku ibu ya. Kita pasti nggak suka lihat orang pelit, padahal kita aja pelit, misalnya gitu kan. Tapi bukan ibu di sini. Ya, secara naluri kita pasti tidak menyenangi orang-orang yang berakhlak buruk, ya. Walaupun kita sebenarnya juga tidak baik-baik amat. Gitu ya. Kemudian tadi sedikit di mana jauh paling kurang kalau saya ya Bu ya. Kalau saya buat program itu setiap Ramadan itu saya pulang. Maksudnya di akhir Ramadan itu saya pulang. Dan saya agak lamain dikit. Nah, karena kan sama orang tua gini makan bareng. Saya pastikan tuh kalau pulang itu saya ajak nyate, makan tengkleng, saya ajak jalan-jalan gitu. Itu Ustaz. Tapi jangan sering makan sate juga Ustaz. Apa kita tua Bu ya? Kita kasih duit juga. Nah, kalau sekarang di sini kita sering teleponnya. Telepon kondisinya gimana. Kalau sering ngirim. Ya ngirim pakai duit ya, jangan pakai kertas, kirim duit. Amin. Ya insya Allah. Sekarang tinggal pecit di HP aja Bu. Iya. Transfernya maksudnya. Betul. Sering ngirim ya, sering ngirim. Seneng. Padahal nggak banyak tapi seneng. Tapi rutin. Baik. Jangan setahun sekali, itu pun sedikit jangan. Habis itu diomel-omel jangan. Kalau bisa itu rutin sebulan, sekali 2 kali boleh. Seneng deh. Walaupun orang tua kita banyak duit Ibu, ketika dikirimi duit itu senang gitu ya. Itu bukan karena duitnya tuh Ustaz, karena perhatian, merasa diperhatikan oleh anaknya, merasa betul. Oh gini. Walaupun sebenarnya orang tua juga banyak duit, kita transfer duit dikasihnya juga dikasihkan lagi dengan orang lain gitu ya. Atau Tapi misalkan gini, misalkan ada barang-barang yang dia sukai, misalkan kayak mukena, kita gunakan untuk sholat tahajud, kita dapat amal. Luar biasa. Kudung, misalkan ibu punya gini, beli 2, 1 sendiri, 1 ibu boleh gitu. Kan digunakan. Ada juga bisa jadi amal, sedekahnya itu jadi amal terus. Iya. Kasih sajadah tuh Bu, sajadah yang sekarang ada senderannya kan ada tuh. Jadi kalau emak kita dulu tahajud tuh, sholat malam itu, dia duduknya begini. Ada sekarang sajadah yang ada senderannya, belikan dia itu. Nah, jadi amalnya luar biasa Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Ibu-ibu juga demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian perbincangan kita pada sore yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
أنت إكسير وغري أنت مصباح الصدور صلى الله